akan membuat video UTS hukum perbankan, itu tentang review jurnal rahasia bank. Nama artikelnya itu problematika mengungkapkan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah. Penulis Ricky Farul Razi. Nama jurnal Esensi Hukum. Metode penelitian yaitu hukum normatif dengan pendekatan statute approach atau pendekatan perundang-undangan dan konseptual approach atau pendekatan konseptual. Penelitian ini juga menggunakan metode data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau narasumber yang terkait dengan problematika pengungkapan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah. Rumusan masalah 1. Bagaimana penerapan rahasia bank sebagai bentuk perlindungan hukum kepada nasabah. 2. Bagaimana problematika mengungkapkan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah. 3. Bagaimana hak tolak bank untuk membuka rahasia bank. Hasil penelitiannya: 1. Penerapan rahasia bank sebagai bentuk perlindungan hukum kepada nasabah. Penerapan rahasia bank sebagai bentuk perlindungan hukum kepada nasabah dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yang diuraikan sebagai berikut. A. Perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum ini dilakukan oleh bank berkaitan dengan data pribadi nasabah. Ini tentunya harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan khusus yang berkaitan dengan ini antara lain pasal 9 sampai 11 Peraturan Bank Indonesia nomor 7/6 PBI 2005 tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah. Selain itu, pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Perbankan mengemukakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, pasal 1A, pasal 42, pasal 43, 44 dan pasal 44A Undang-Undang Perbankan. B. Perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum yang bersifat represif yaitu perlindungan hukum yang dibuat untuk menyelesaikan suatu sengketa yang dapat menimbulkan suatu kerugian. Perlindungan ini tergolong dalam perlindungan langsung yang diberikan kepada nasabah menyimpan dana terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Adanya ganti kerugian ini merupakan bentuk perlindungan represif secara perdata. Sementara itu, bentuk perlindungan represif secara perdana kepada pihak bank yang diwakili oleh anggota Dewan Komisaris Direksi Pegawai Bank atau pihak transfiliasi lainnya yang dapat dikenakan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Hal ini diatur dalam pasal 47 ayat 2 Undang-Undang Perbankan. 2. Problematika mengungkapkan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah. Problematika mengungkapkan rahasia bank antara kepentingan negara dan perlindungan kepada nasabah harus dilakukan secara seimbang agar tidak timbul opini publik bahwa seolah-olah rahasia bank sudah tidak relevan lagi keberadaannya. Di satu sisi, pembukaan rahasia bank sebab tujuan untuk mencegah adanya penghindaran dan pengejakan pajak. Namun di sisi lain, otoritas jasa keuangan atau OJK harus tetap melindungi kerahasiaan data nasabah yang merupakan bagian dari hak nasabah, harus tetap dilindungi. Upaya OJK dalam memberikan perlindungan hukum terhadap rahasia perbankan pasca dikeluarkannya Peraturan OJK nomor 25 POJK 03 2015 pada prinsipnya tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perihal sampai batas mana OJK melindungi rahasia bank, bahwa OJK memberikan perlindungan terhadap rahasia bank sampai batas yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam hal ini OJK tidak boleh bertindak di luar kewenangan yang diberikan undang-undang. 3. Hak tolak bank untuk membuat rahasia bank. Prinsip kerahasiaan bank adalah suatu prinsip yang mengharuskan atau mewajibkan bank untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan nasabah, penyimpan
yang sudah merupakan kelaziman dalam dunia perbankan wajib dirahasiakan. Kewajiban bank untuk merahasiakan mengenai nasabah penyimpan dan simpanan dapat dituangkan secara eksplisit atau implisit dalam kontrak yang dibuat oleh pihak dan nasabah. Hal ini berarti meskipun kewajiban rahasiakan tidak dicantumkan secara eksplisit dalam kontrak, tidak menjadikan bank terlepas dari ketentuan merahasiakan, karena dalam melaksanakan suatu perjanjian harus didasarkan pada asas itikat baik antara pihak-pihak. Dapat nyatakan bahwa bentuk berhak menolak untuk membuka rahasia bank berdasarkan kontraktual antara bank dengan nasabahnya menurut pasal 1338 KUH. Perdata perjanjian mengikat bagi para pihak yang membuatnya, tetapi tidak mengikat bagi pihak ketiga, dalam ini termasuk negara sebagai pihak ketiga. Itu video presentasi untuk TS Hukum Perbankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya peran lembaga penjamin simpanan LPS pada bank gagal sebagai upaya perlindungan hukum terhadap nasabah. Jurnal dari Sri Anggarani Kusuma Dewi. Metode penelitian digunakan yaitu satu jenis penelitian. Dalam penelitian yang ini adalah penelitian hukum normatif dengan didukung oleh data-data empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum dan kaidah-kaidah atau norma hukum positif yang berasal dari bahan-bahan perpustakaan yang ada. Satu, pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian menjelaskan pendekatan hukum yang digunakan. Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum tersebut itu menggunakan pendekatan undang-undang. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkut paut dengan isi hukum yang sedang ditangani. Dua, jenis bahan hukum. Penelitian ini dibutuhkan 3 jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier. A. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2019 sebagai perbaharuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang lembaga penjamin simpanan. B. Bahan buku sekunder berupa buku yang berkaitan dengan hukum perbankan dan ekonomi, hasil penelitian, artikel, hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dan penelitian ini. C. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk menjelaskan terhadap bahan hukum primer sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, dan jurnal ilmiah serta bahan-bahan di luar bidang hukum. 3. Metode penelusuran bahan hukum. Dalam bukunya Metodologi Penelitian Hukum yang mengerti teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat dilakukan melalui 4 cara, yaitu studi perpustakaan, observasi, interview, dan kuesioner. 4. Teknik analisis bahan hukum. Seluruh data yang sudah diperoleh dikumpulkan untuk selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisa data penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif. Analisis untuk data kualitatif digunakan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum LPS terhadap nasabah. Pembahasan. Satu, perlindungan hukum nasabah oleh lembaga simpanan sejak krisis moneter dan perbankan terjadi pada tahun 1998. Pemerintah membuat kebijakan yang menerapkan blanket gratitude untuk menjamin simpanan nasabah. Blanket guarantee ini ditetapkan pada tanggal 27 Januari tahun 1998, tetapi nyatanya kebijakan tersebut menyebabkan timbulnya moral hazard baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut dan agar datang menciptakan rasa aman bagi nasabah menyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, program menjamin yang sangat luas lingkup tersebut digantikan dengan sistem penjamin yang terbatas. Untuk menjaga kepercayaan masyarakat, studi mengungkapkan mengenai simpanan yang dijamin oleh LPS, yaitu 1. Simpanan yang dijamin meliputi giro, deposit, sertifikat deposito. 2. Simpanan nasabah yang berdasarkan prinsip syariah yang dijamin, giro berdasarkan prinsip wadiah, tabungan berdasarkan prinsip wadiah, tabungan berdasarkan prinsip mudharabah mutalakah atau prinsip mudharabah mukayah yang risikonya ditanggung oleh bank.
3. Simpanan dijamin berupa simpanan yang berasal dari masyarakat. 4. Nilai simpanan dijamin lembaga penjamin mencakup saldo. 5. Saldo tersebut berupa pokok tambahan bagi hasil. 6. Saldo yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank dan hasil penjumlahan saldo seluruh rekening. 7. Untuk rekening gabungan. 8. Dalam hal nasabah memiliki rekening dan rekening gabungan. Selanjutnya, kesimpulan, LPS merupakan lembaga penjamin simpanan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. Di dalam LPS disebutkan mengenai fungsi, tugas dan wewenang LPS, prosedur penjaminan LPS dan dana dijamin. 3. Penyelesaian dan penanganan bank gagal. 5. Likuidasi organisasi LPS, rencana kerja dan anggaran LPS, pelaporan LPS, kerahasiaan data LPS, sanksi administratif. 2. Tanggung jawab bank terhadap nasabah penyimpan. Karena pemegang saham meminta pencabutan izin usaha, maka pemegang bentuk perlindungan hukum diberikan LPS terhadap nasabah penyimpan, yaitu jaminan terhadap dana simpanan nasabah. Yaitu upaya hukum ke pengadilan untuk mengajukan gugatan terhadap fragmentasi, yaitu tidak membalikan dana simpanan nasabah beserta bunganya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Berdasarkan hubungan kontraktual, nasabah menyimpan akan mendapatkan cairan aset yang dilikuidasi diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang LPS. Sekian presentasi tugas hukum dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.